Yes, alright. Aduh, pasti gue dengar. Nikmati saja. Nikmati aja, karena pertanyaannya pedas. Tentang sofa panas. Sofa panas, Sofa tetap panas. panas. Bikin gemas. Sofa panas. Aduh, jadi gemes ya. Zaman ganas. Ngeri dong kalau mengganas. Jangan cemas. Enggak tuh, gua nggak pernah cemas ya. Jangan lemas. Aduh, nggak lemas. Sofa panas. Alright. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Soal Panas, tetap dari Cilegon, Banten. Tentunya persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti. Nah, seperti biasa, the one and only. Aduh. Mr. Melati, salah Mr. Mr. Haryo Pramo, apa kabar Om Ganteng? Alhamdulillah Hoe gaat het baik-baik. met u? Goed. Alles goed? Alles goed. Alles goed, alles goed. Oké. Algeten jij? Hah? Algeten? Oh, ik ben goed. Apa di deh? Gimana pagi ini? Ganteng bener pagi ini. Apa yang berbeda nih? Yang berbeda apa ya? Ini karena cuaca kurang bagus, Cuaca kurang ekstrim. bagus. Jadi kita harus tetap fit. Oh, sudah Nah, fit. ini memotivasi gue untuk harus tetap fit. Gimana caranya tuh? Caranya belaga gila aja. Kita kedatangan tamu nih, siapa nih? Tamu ya. Tapi tar dulu, ngomong-ngomong tadi malam datangnya berapa? Datang jam habis tutup restoran Padang Melati, langsung aneh dijemput. Gitu. Udah Jadi kayak sampai sini jam Udah kayak menteri, jam setengah 12. setengah 12 malam. Langsung tidur. Pakai foreigner nggak? Pakai Sepeda. Oke, Chef. Narasumber kita sebenarnya ini satu geng. Siapa Satu nih? geng sama kita nih. Oh, Ini iya? kepala geng. Kepala geng? Salah satu kepala geng. Oh, Godfather. Komisaris Krakatau Sarana Properti atau KSP. Komisaris. Iya, jadi ya kepala geng dong. Kepala geng ya? Kepala geng ya kan. Bapak Walman Siagian, Komisaris PT KSP. Ya, selamat datang Pak. Selamat datang Pak Siagian. Yo, Bang Hari. Salam dulu biar nggak selek. Iya. Oke. Biasa Biasa es. Tapi ngomong-ngomong Pak, saya baru pertama kali lihat jas seperti ini nih. Iya. Saya hampir loncat tadi. Awalnya cus. Biasanya saya suka asik aja kayak jeans pakai kaos. Tapi apa ini? Tapi saya pikir ada Bang Hari Sudarsono, ada Cip Hari. Gue pengen ganteng kali ya. Ini gue demen komisaris zaman sekarang gitu. Iya. Gak mau kalah. Iya. Harus trendy juga. Hampir Ya. loncat tadi bener saya. Siapa nih gitu kan? Tapi kalau lihat nama sih BTL nih. Batak banget. Batak banget. Apa bedanya Batak banget sama yang Batak? Batak banget itu nggak lewat Medan. Oh langsung. Jadi langsung dari kampung itu Langsung sambung. langsung masuk Jakarta. Artinya saya nggak tahu daerah yang lain selain dari kampung ya Jakarta. BTL tuh Batak tembak langsung. Itu ya. Itu buat orang Batak nggak bikin tersinggung ya Pak ya? Ya nggak tersinggung banget. Enggak ya? Itu malah satu happy aja. happy aja kebanggaan. Begitu nyampe merantau ke orang Medan, jadi dia nggak tahu. Oke. Gitu ya. Tapi Bapak bukan dari Medan ya? Bukan dari Toba, dari Balige. Oh, Toba. Jadi kawasan Danau Toba itu. Aduh indah sekali tuh Pak. Indah Sangat sekali. indah, makanya Indah kadang-kadang sekali. saya kadang indah, kadang bergunung. dari Balige yang begitu indah masuk ke Cilegon beda dong ya? Sama aja, di Cilegon indah kan. Indah juga. Cuma bedanya di sini laut, di kampung saya danau. Iya. Di sini agak asin-asin dikit lah. Danau yang super dalam ya. Danau yang super dalam ya. Oke, bos, ini kita panggil bos aja deh ya. Bos komisaris nih, Pak Walman Siagian. Apa sih sebenarnya pekerjaan komisaris khususnya di KSP ini? Ini supaya orang-orang tahu juga tuh komisaris apa sih? Ada yang bilang komisaris pasif, ada yang bilang komisaris aktif.
ini mana yang benar juga gitu, nggak ngerti saya Pak. Tolong jelasin. Komisaris itu apa juga saya nggak tahu. Nggak itu. tahu. Saya tahunya komisaris polisi itu. Gitu ya. Kombes itu. Kombes ya, komisaris besar ya. Lain Iya. lagi ya. Itu juga karena sering di media kan. Iya, lagi top nih sekarang. Nah. Siapa tuh yang top? Sambo lah aduh. Nggak berhenti nih masalahnya nih. Aduh, capek nih Tapi sinetron. bukan Sambo lah ya. Bukan. Kita tanya, kerjaan komisaris, job description komisaris itu apa Pak? Secara umum komisaris itu perwakilan pemegang saham di Oh, oke. perusahaan yang bertugas mengawasi kinerja dewan direksi. Itu secara umum tuh. Tapi ada khusus di yang zaman-zaman keren sekarang nih. Zaman keren nih, Pak. Zaman keren nih. Boleh Ya juga kan, nih istilahnya. komisaris BUMN itu nggak boleh makan tidur. Nggak boleh pasif ya. Nggak boleh pasif dong, ya kan? Terima gaji tiap bulan itu udah nggak zaman lah, nggak keren banget. Agak deket Bang ngomongnya Bang. Udah nggak keren banget tuh apa namanya komisaris itu pasif, ya dia terima gaji akhir bulan, setelah itu tidur. Sekarang nggak komisaris di samping memberikan saran-saran untuk dewan direksi Direksi, terhadap kinerja, kadang-kadang ikut terlibat juga Terlibat dalam operasional membantu Oh, ya? tugas-tugas direksi. Karena kita masuk itu kan sebenarnya punya latar belakang yang berbeda-beda. Ya, contoh, saya berlatar belakang hukum. Ya, jadi paling tidak advice hukum itu, padahal kita punya juga sebenarnya legal officer di perusahaan itu. Tapi kita juga memberikan saran juga, ini loh yang harus ditempuh. Ya kan? Jadi salah persepsi kalau orang udah enak banget deh jadi komisaris. Nah, Ya, itu Pak. Apanya yang enak? Kalau Dono Kasino Indro tuh kayaknya bos, Ya. komisaris, serem gitu. Iya kan? Lo mau apa? Komisaris dulu. Nah, store dulu gitu kan. Iya, gitu. Nah, ini bahasa film, bahasa humor, film. Bang. Iya, jadi Tapi tugas. di masyarakat juga begitu Pak. Pada umumnya begitu. Yang pengertian masyarakat kan ya nggak tahu nih. Yang nggak tahu, Antara nggak tahu dan nggak tahu lah. Di Indonesia itu kalau komisaris enak banget tuh jadi komisaris. Gabut tuh gaji buta. Iya, tapi ada tren ya. Saya ada tren di BUMN sekarang. Ada tren itu komisaris itu ya punya peran penting. Artinya dia termasuk maker juga, Pembuat keputusan. Pembuat keputusan juga. yang akan diputuskan oleh direksi. Artinya dia benar-benar ikut berperan di perseroan itu. Jadi persepsi lama itu ini kan harus dirubah, change ya. Ada perubahan, tanggung jawab, kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham dalam hal ini negara itu, ya kita bertanggung jawab juga. Oh juga kita ini kan bukan pensiunan, ya kan? Kita kaum muda yang mau berubah, ya kan? Kita kaum muda yang mau pengen lihat BUMN itu setara dengan perseroan-perseroan yang lain, yang swasta-swasta yang bagus itu ada kita rubah. Jadi kita juga sering berbicara itu, jangan berpikir ini BUMN, uangnya uang negara, terus modalnya nggak bisa habis, ya kan begitu. Jadi pola pikir itu udah nggak zaman lagi. BUMN itu harus berpikir dia swasta. Sekarang ini ya. Harus begitu. Harus Dan progresif harus menghasilkan. Harus progresif menghasilkan. Income-nya harus bagus juga. Ya kan? Jadi Ada tolak ukur nggak Pak? Misalnya kinerja seorang komisaris itu, ini tolak ukur segini keberhasilan. Kalau nggak berhasil, berarti memang harus lengser atau digantikan begitu kira-kira. keberhasilan komisaris itu kan dilihat dari keberhasilan dewan direksi. Oke. Kalau dewan direksinya itu sukses, saya pikir pasti ada komisaris yang bagus di belakangnya. Ya kan? Jadi karena nggak mungkin sukses sendiri, ini kan tim. Komisaris satu tim dengan dewan direksi, satu tim dengan GM, harus satu pemikiran juga sampai ke bawah. Jadi kalau direktur berpikir A, komisaris berpikir B, GM berpikir C, itu namanya bukan organisasi, ya kan? Satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke belakang, ya nggak maju dong. Iya. Jadi kalau gitu Pak, policy atau kebijakan sebuah perusahaan khususnya di BUMN ya, juga khususnya di KSP lah, itu semua kebijakan mendapatkan persetujuan bersama ya antara dewan direksi dengan komisaris. Sebagian dari operasional itu harus mendapat persetujuan dari komisaris. Contohnya, Iya Pak, alur kerjanya gimana? alur kerja gini. Ada yang harus dikerjakan nih, rencana kerja
2023 contohnya. Kita akan bangun kawasan 3 contoh, ya kan. Kita butuh duit nih, kan Ya, begitu. ya. Ditanya dulu nih komisaris, gimana kalau kita minjem? Ya contoh, kita butuh bank nih. Ya komisaris harus memberikan persetujuannya. Dan tidak hanya menyetujui, progresmu gimana nih? Apa yang akan dirancang di situ? Bisa juga komisaris tidak setuju. Berapa jumlah komisaris, Pak? Komisaris di KSP itu hanya 2. Aturannya gimana sih? Jumlah komisaris Pak, komposisi komisaris itu ada komisaris utama, anggota komisaris, itu komposisinya apa? 2, 3, 4? Organisasi. Tergantung kebutuhan organisasi lah. Kalau korporasinya semakin besar, dia butuh juga lebih banyak Lebih banyak. komisarisnya. Tapi kalau enggak, ya tergantung kebutuhan. Sama dengan dewan direksi tuh, dewan direksi kan bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung Iya, kebutuhan. iya. Tergantung juga aktivitas perusahaan ya? Iya, tergantung aktivitas perusahaan juga, tergantung berpikir terhadap cost juga, saya rasa. Kalau tadi Bapak bilang tentang job desk tadi, yang sekian banyak. Ada tekanan nggak sih Pak menjabat sebagai komisaris itu? Tekanan mental? Tekanannya itu sebenarnya ke hati ya. Ke hati begini. Wah, gua jadi komisaris KSP nih. Kira-kira ada nggak nanti ya begitu saya berakhir dari KSP itu? Ada nggak yang ditinggalkan masa saya komisaris? Contoh. Legacy lah ya? Hasil atau legacy? Ada legacy nggak yang ditinggalkan nih? Buat Pencapaian. yang terbaik buat KSP contohnya. Jadi ada beban moral, ya kita sering sampaikan juga ke dewan direksi. Ya kita ini kan jabatan politik lah, artinya Iya. bisa pagi-pagi besok juga nggak jadi komisaris, ya kan? Begitu pemegang saham memutuskan enggak jadi komisaris, karena ini kan bukan jabatan karir, Iya. ini kan jabatan yang dipercayakan. Artinya saya berpikir setiap komisaris pasti berpikir begitu. Saya kasih kontribusi apa nih sama perusahaan? Iya. Ada legacy apa yang saya tinggal begitu saya berakhir? Karena ada kebanggaan. Sebenarnya kan komisaris itu kebanggaan, Bang. Iya. Kebanggaan politik lah ya. Kan nggak semua putra bangsa diajak untuk bergabung di BUMN. Iya. Kebetulan kita dapat dipercaya, itu jaga percayaannya. Artinya saya beri apa nih ke perusahaan? Ya kan? Bisa untung nggak? Ada kebijakan-kebijakan yang progresif nggak? Sekarang kan zaman progresif. Ya kan, jadi nggak bisa tidur lagi. Zaman terbuka lah sekarang ya. Ya udah zaman terbuka. Orang bisa langsung bertanya, orang bisa langsung berinteraksi dengan sesuatu yang Daripada dihujat di medsos kan bisa parah nih. Bos, yang nunjuk seperti Bapak nih ditempatkan sebagai komisaris di KSP itu dari mana Pak? Pemegang saham pemegang saham di KSP. Pemegang saham KSP itu kan ada KSI, Krakatau Sarana Infrastruktur. KSI dan KS ya? Ada KS di super holdingnya. Ya beliau-beliau itu yang memutuskan kita masuk di. jumlahnya berapa itu Pak? Di KSP kita hanya 2. Ada komisaris utama Pak Laude, saya salah satunya jadi komisaris. Ada kemungkinan bertambah? Saya pikir sampai dengan saat ini pemegang saham sih belum berpikir saya lihat untuk menambahkan jumlah komisaris. Itu penunjukan komisaris disesuaikan dengan background atau gimana Pak? Yang disebut jabatan politis itu definisinya apa sih Pak? Jabatan politis begini, kita kan berkarir. Artinya bukan saya. Iya Pak, selain politis, apakah latar belakang juga? Latar belakang pasti ya? diperhitungkan. Kayak model saya kemungkinan besar karena saya berlatar belakang hukum. Ya S2 saya juga notariat yang fokusnya terhadap kontrak tanah. KSP itu kan butuh tanah, ya kan. Jadi Karena kawasan-kawasan. kawasan. Terus ya, kita core bisnis ini dulu kan KSI namanya dulu. KSP ini dulu bernama staf pertama baru masuk itu Rakata, hanya mengelola perumahan lah, properti yang tidak terlalu luas. Begitu berubah nama menjadi KSP. Sebelum KSP Kiek gitu Pak? Kiek, Bukan. Nah gini, ini kan dulu Rakata nih. Oh dulunya Rakata. Rakata, setelah Kiek menjadi holding, ganti nama nih. Oke. Rakata ini, ya udahlah sih jadi KSP. KSP mengelola seluruh bisnis yang pernah dikelola oleh KSI. Oke. Jadi ya mungkin latar belakang ya pasti latar belakang lah ya apa namanya. Bos, ada satu yang ini saya
jadi tergelitik dia pengen nanya nih, baru ingat saya. Di luar masyarakat, apa namanya? Lu kenal sih sama menterinya, pantas lu jadi komisaris. Nah, ada gitu tuh. Lu temennya menteri sih lah, lu jadi komisaris deh. Kalau saya pikir nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya kita kenal. Tapi kan kalau orang bereaksi begitu konotasinya negatif dong. Enggak juga, gini. Kalau pemegang saham tidak kenal kita, masa dia percaya sama kita? Gitu logikanya nih. Kalau Kan bisa informasi dari pihak lain gitu. Lu kalau nanya komisaris di sana ini aja gitu. karena komisaris itu nggak ada lamaran ya, tidak ada penerimaan komisaris, ya kan tidak ada. Jadi penunjukan dia. Jadi pemegang saham mungkin percaya dengan kita untuk bantu di perusahaan itu. Sama dengan begini, Bung Ari. Bang Ari punya perusahaan nih, apa mungkin ngangkat orang lain untuk ngelola perusahaan Bang Ari? Kan nggak mungkin. Pasti yang dikenal mikir dong. juga saya mikir dong kalau yang nggak dikenal track recordnya, ya kan. Masa udah deh awasin perusahaan gua, ya kan nggak mungkin. Karena dia kenal, dia tahu track recordnya, latar belakangnya seperti apa. Ya mungkin itu dasar-dasar pemikiran kita dikasih kepercayaan untuk duduk di komisaris. Jadi ibaratnya seperti pengawas direksi begitu ya? Iya, Atau bahasanya pemerhati industri, pemerhati perusahaan begitu ya? Semua apa namanya? Yang menjaga, gitu ya? Satpamnya lah, yang menurut saya sih ya Satpamnya. satpamnya Dewan Direksi untuk kan punya target tuh. Direksi punya target, punya rencana kerja. Ya kita awasin tuh pencapaian itu. Makanya ada rapat bulanan, kita setiap bulan kan kita rapat tuh. Sampai mana nih pencapaian nih? Kendalanya apa nih? Gitu kan, contoh. Ya sudah, kalau kita mau harus turun kita bantu. Nah gitu. Jadi kalau begitu ada hak ya, ada kewenangan dari komisaris buat ganti direksi ya? Sebenarnya menurut undang-undang begitu. Ada artinya komisaris juga bisa minta itu menyarankan ya. Mengusulkan ke pemegang saham untuk mengganti. Ini nggak pas dia nih. Ya kurang cocok nih contohnya. Tapi kalau untuk KSP saya lihat sekarang ya bagus banget nih direksi, bukan muji-muji direksi nih ya. Saya lihat transformasinya bagus. Ya, bisa kita lihat dari beberapa unit bisnisnya kan cukup bagus lah. On the track lah ya. On the track, masa dia apa namanya out of the box ya. Ada berapa unit bisnis Pak di Krakatau Steel? Krakatau KSP Group KSP ya. Group. KSP ya. KSP ya? itu kita punya hotel, ya kan, punya golf, punya resto, Hotel, golf, resto, punya perumahan, punya kita pengelola kawasan juga, ya kan. Punya kompleks olahraga. Punya kompleks olahraga, ya cukup banyak sebenarnya, cukup banyak bisnisnya. Satu lagi Pak, punya podcast. Punya podcast lagi tuh, ya kan. Ini juga kita salut lah ya, artinya saya bilang tadi itu out of the box tuh. Ya. Direksi sampai kepikiran daripada gue bayar apa namanya tuh iklan. Nah hotel saya iklankan di TV kan mahal tuh. Bikin podcast deh, kan keren nih. Saya lihat viewernya kan bagus tuh. Saya pantau dia ada yang viewer sampai 1.000. Itu untuk hitungan YouTube kan bagus lah ya. Bagus. Iya. Daripada ngumpulin orang 1.000 orang di sini. Daripada 1.000 orang, ayo masuk hotel gua kan agak keren ya kan. Iya. Jadi pemikirannya bagus menurut saya, ini sangat keren lah. Ini yang kita pikir transformasi itu yang dimaksud oleh Dewan Direksi itu. Karena memang masyarakat ingin tahu nih, kita nih wakil masyarakat sebenarnya. Jadi sangat bertanya dari sisi masyarakatnya, ingin tahu tentang Krakatau Steel. Paling yang tahu, contoh ya. Yang tahu Hotel Krakatau itu kan paling seputaran Cilegon doang. Awalnya. Ya. Tapi semenjak ada podcast. Begitu ada podcast, ini kan tayangnya seluruh Indonesia. Ada hotel ya. Ada hotel, bagus lagi. Spraynya bagus, linennya bagus, air panasnya hangat. Iya. Makanannya enak, gue yang bikin. Iya. Ada cep hari ternyata, enak juga masakannya ya kan. Ternyata punya resto dong. Iya. Saya lihatnya ada pizza lagi. Bentar lagi kan ada Pizza Corner ya. Pizza Corner. Memang begitulah bisnis, tren bisnis sekarang itu harus begitu. Iya. Jadi kalau kita udahlah gua BUMN ini. Itu yang tadi Pak. Ya kan. Yang tadi Bapak bilang tuh. Keren. Ya kan. Jadi orientasi harus berpikir orientasi laba.
Ya. Orientasi tetap profit ya. Profit harus gitu Profit dong. tetap. Ini perseroan kok. Jadi Tapi kan Iya, untuk iya, menuju ke sana perlu proses, Pak. nah, itu kan. yang keren tuh ini nih salah satu. Ya kan, berpikir nih daripada saya keluarin kos untuk iklan, mungkin pola pikirnya Pak ini gitu kali ya. Daripada saya dia hitung-hitung mungkin tuh. Gue bayar iklan sekian, gue bikin podcast deh, ya kan? Iya. Viewernya sekian, ya kan? Terus subscribernya sekian, ya kan? Siapa tahu nanti saya pernah bercanda bikin event organizer deh, ya kan? Saya pernah bercanda sama Pak Ridi tuh, saya lihat keren juga nih. Gimana? Kenapa nggak bikin event IO aja sekalian? Tahu juga core bisnis kita ada untuk itu. Kalau kita punya hotel, Itu. kita punya resto, bikin apa namanya pernah saya bilang itu bikin KSP ini, konser Pak. mini. Ya. Apa terfikir juga oleh teman-teman khususnya di RUT di KSP kayaknya perlu juga nih unit usaha baru KSP Entertainment. Iya, bagus. Ya kan? Itu. Jadi Di mana podcast ada di situ juga, ada Pak. podcast di situ. Ada konser-konser musik. Mini konser aja pernah Iya. bilang kalau mini konser kita tawarkan tiket sekian contoh, ya kan kita undang artis yang agak tren-tren dikit lah, ya tawarkan tiketnya sekian, lu dapat hotel nih, gak usah nginep kemana-mana deh, tiket lu udah berikut hotel, Iya. ya kan Berikut makan malam. udah berikut makan malam, udah berikut main golf deh, ya kan, kita kan hitung-hitung tuh manajemen, Paket mini konser ya. paket mini konser, tapi lengkap semua nih. Tapi di luar Melati loh ini. Nah biar aja makanan krunya itu dari mati. Iya, jadi kalau krunya sih ya mungkin nasi padang juga kali. Sini. Bonus ya. Tapi nasi padang saya ayam kampung, Pak. Pakai ayam kampung. Jangan promosi dong. Ntar aja. Biarin aja, biarin. Saya rasa gitu ya. Core bisnis KSP itu cukup bagus. Bos, Iya. ini baru pertama nih bos. Saya ngobrol sama komisaris yang jiwanya jiwa milenial nih. Kalau muka saya kan yang nggak milenial, umur saya masih milenial. Mungkin Bate tau nggak bate nggak? Apa tuh? Batak tengil. iya. Mukanya kan nggak milenial. Iya, Tapi iya. kalau umur saya kan masih muda sebenarnya. Masih di bawah 50 lah, ya kan? Iya. Ya mungkin bukan faktor yang bikin saya cepat tua. Iya. Tapi faktor tekanan hidup masa muda. Perjuangan Wes, hidup ya ya. kan? Iya. Itu akibat dari perjuangan hidup. Akibat dari perjuangan hidup. Tapi Ya kan? memang kelihatan Iya. Pak, garis-garis penderitaan masa lalu Iya, masih iya ada kan. tuh. Garis-garisnya itu. Sama sama saya Pak. Garis perutnya kan tinggi. Tapi Pak bagaimana Bapak menjawab mengcounter pertanyaan dari tulisan wartawan tentang Krakatau Steel ini tekor tapi kesohor gitu. Bagaimana menjawab itu? Ini kan di luar ya. Di luar ya. Di luar itu kan ceritanya KS bangkrut. Saya salah satu yang pernah ngelawan itu juga di Yang YouTube. pernah counter ya. Pernah counter itu juga di YouTube lewat media. Bangkrutnya di mana? Iya, apa tolak Ya kan? ukurnya? Apa sih tolak ukur bangkrut itu? Oke. Ya kan? Toh juga KS Group mampu bayar utang kok. Ini baru Nah, itu ya. baru terakhir ini Ya. kan bayar lagi 3 juta US dollar. Artinya kemungkinan besar sampai dengan Desember target tercapai. Artinya sepanjang periode ada KS 15 tahun terakhir baru kali ini ada untung tuh. Ada laba. Artinya jangan berhitung laba kok bangkrut. Lah sistem akuntansinya begitu. Itu kan ada kerugian yang ditahan sebelumnya. Tapi pada periode ini laba. Makanya bisa bayar utang. Ya kan? Kalau nggak laba gimana caranya? Bayar utang. Iya, benar setuju saya. Jadi ya kalau serangan ke BUMN itu kan yang kadang-kadang saya berpikir ngapain didengerin? Ya kan? Ditangkapin juga pusing itu. Mungkin lebih ke politis itu ya. Iya, jadi karena karena masalah BUMN ini kan politik banget nih. Siapa bilang nggak politis? Ini kan Politis banget. negeri politik banget Pak ya. Semua di Republik ini kan semua dipolitisasi. Hati-hati loh, restoran Padang kena alun ada politisir. Hati-hati. Udah minta perlindungan hukum dari beliau. Iya kan. Apa hakinya dijagain, Iya, dipaten yang dulu. penting dipatenkan. Izin-izinnya, siupnya diurus. Nggak tahu ini, nggak tahu Sorosawan ini udah dipatenkan belum? Contoh dong, ya kan? Kayak model-model begitu. Jangan-jangan nanti ada buka resto Sorosawan, nama yang sama loh. Ini kan Nggak udah bisa, keren Pak. banget nih, ya kan? Nggak bisa Pak, ini Gitu. patentnya di Kesultanan. Nah itu ya, jadi kayak model gitu kan bisnis sekarang bergerak.
Orang jual nama juga jadi. Ya kan, kayak Chef Fahri tuh. Udah keren tuh, ya kan, restonya, ya. Padahal bukan resto beliau lagi. Ya kan, tinggal franchise sih. Ya kan jual nama doang tuh, nama Chef Fahri dijual-jual di mana-mana. Keren juga enggak dapat duit. Dari dulu Pak emang suka jual-jual ya. Begitu. Tapi karena kita ngobrol santai deh. Bos, orang pengen tahu KSP itu kegiatan bisnisnya apa aja gitu loh. Nah itu orang pengen tahu itu sebenarnya. KSP itu kegiatan bisnis paling lengkap. Dia punya kawasan industri. Kawasan industri yang kita berharap investor akan masuk tuh ke kawasan kita. Ya kan? Dia punya pendukung. Ya. Di grup dia punya pelabuhan, punya air, Punya air. punya hotel, hotel. punya golf, punya perumahan, Oh iya, ya kan? Punya waterwork, punya sarana olahraga. Ya, sebentar lagi kita punya nih untuk perkantoran, Gudang. punya gudang. Ya. Saya pikir ini di Indonesia ya, apa KSP pengelola kawasan terlengkap menurut saya. Di Indonesia. Iya sih. Indonesia. Iya juga banget. Karena nggak ada coba di kawasan industri Kim contohnya, kawasan industri Medan, nggak ada tuh pelabuhannya, ya kan? Nggak punya pelabuhan tersendiri. Kita punya listrik loh, ya kan? Punya air sendiri, punya listrik sendiri. punya pelabuhan sendiri, Iya. Punya gudang punya sendiri. hotel sendiri. Iya. Ya. Komplek pergudangan. Jadi kalaupun ada tenan yang mau nyewa tuh, boleh dong kami nyewa gudang di sana, lengkap loh, dekat dari tol, Iya. ya kan? Dan ini Pak, banyak orang tanya itu Krakatau Group itu, Krakatau Steel itu dengan segala macam unit usahanya itu masih punya kawasan berapa hektar sih? Saya bilang masih banyak banget. Masih saya bilang. banyak. Ini kan Kira-kira kita- berapa Pak? Masih Kita punya kawasan itu, kawasan 3 aja masih 100 lebih Hektar. hektar. Wah, Masya Allah. Ya, kawasan 3 belum pengembangan, kawasan 1 juga belum habis. Ya kan? Artinya masih banyak tuh lokasi kita. Ya. Cuma kadang-kadang kan nggak cukup hanya lokasi. Ya kan? Bisnis itu kan nggak bisa hanya berdiri sendiri, ada stakeholder lain. Ya, ya, Pengusaha juga nggak mungkin mau masuk kalau nggak aman. Ya kan? Kalau nggak ada kepastian hukum. aman dan mantap ya. Gitu. Iya, Kalau iya. dia mau masuk nih, contohnya masuk Cilegon, aman nggak? Ya kan? Kawasan kalian aman nggak? Contoh. Nah Pak, sebelum dilanjutkan Pak, saya potong. Itu kalau ada customer atau klien yang masuk ke kawasan, sifatnya dia beli, dia sewa, BOT atau apa ya? Macam-macam. Ada yang sewa, ada yang beli, macam-macam tuh. Ada yang sewa gudang. Contohnya kita siapin nih. Contohnya ada pengusaha nih. Ya, kami butuh 3 hektar nih buat pergudangan. Ya kan? Kami kontrak sekian tahun. Begitu dihitung cocok harganya, ya boleh kita bangunkan. Ya, kita bangunkan gudangnya, kita sewakan. Atau gue beli deh. Ya kan? Ya kita jual juga. Artinya lengkap lah, kita bisa menyewakan, bisa jual juga lokasi tanah itu. Jadi kebijakan BOT juga bisa ya? Bisa. Bisa ya? BOT apa Pak? Saya tahu BTS Pak. Hah? Saya taunya BTS. Boyband Yang Korea. BOT Kalau itu BOT ya? apa tuh? Jadi itu kayak sewa tanah sekian tahun lah. Bisa. oke. Jadi tanah itu disewa nih. Ya kan? Penjadian usaha, tapi dia store ke pemilik tanah. Ya, Oke. Gitu, kayak gitulah. bisa juga itu. Ya mudah-mudahan saya nggak salah, kira-kira gitu Pak ya. Kira-kira begitu, memang kita laksanakan itu. Jadi si tanahnya itu disewa. 10 tahun. Ya kan? Sebenarnya lebih bagus begitu. Kita nggak kehilangan tanah. Ya. Terus menurut kita mendapat income. Income-nya dari mana aja? Karena banyak tuh pengolahan lingkungan. Ya kan? Kan dapat ke core bisnisnya KSP juga tuh. Mengelola lingkungan itu kan. Lingkungan kawasan itu. Ya, dapat juga dari sana. Jadi, apa namanya? Satu-satunya kawasan terlengkap lah menurut saya. Iya. Kalau sampai saat ini yang saya tahu Krakatau sarana properti yang paling lengkap Paling lengkap ya. di Indonesia. Pak, seorang komisaris itu apakah ada atasan Mbak? Atasannya memegang saham. Pemegang saham? Iya. Berarti Bapak harus memberikan laporan itu Iya. tentang Nanti di RUPS lah. Kita berikan. RUPS. Oh di RUPS ya. Oke. Di RUPS. Apa bisa terjadi juga komisaris pemegang saham juga ya?
Kalau ini kan bisa juga kalau di umum ya. Kalau di ini swasta kan di begitu, swasta di bisa swasta. dong. Tapi kalau ini kan BUMN. Iya. Ya kan yang sahamnya itu dimiliki oleh Pemerintah ya. pemerintah juga lewat holdingnya, Lewat holding, oke. KS-nya. Gitu. Oke. Jadi itu bedanya komisaris di BUMN sama di swasta ya. Itu bedanya karena kalau di swasta kan bisa saja apa saya bikin PT hari ini, Bung Ari jadi direkturnya, Bang apa namanya? Aryo jadi Gua taruh lu sekretaris, deh. ya kan? Lu nggak usah nyetor nama lu aja gitu. Iya. Tapi lu dapat dividen gitu, enak juga ya gitu ya. Udah nggak nyetor dapat dividen lagi. Iya, jadi Cuman kalau bangkrut susah juga pak. kalau bangkrut ya salah kelola. Kan intinya begitu. Tapi ya sekarang ini trennya KSP, KS Group lah. Trennya nggak bakalan bangkrut. Kalau ada di luaran sana akan, ya kan terbukti kemarin akan bangkrut bulan sekian. Ternyata kan enggak. Malah Iya, baik. karena progresif dan tetap terus bergerak gitu ya. Iya. Memang ada dinamika Ya antara cukup bagus ya apa namanya direktur holding kita kan cukup energik, kreatif, out of the box cara pikirnya, Iya. progresif lagi. Tapi itu tren sekarang pak harus out the box emang. Iya. Semuanya harus out of the box. Jadi nggak disuruh tidur tuh. Udah eranya begitu Udah sekarang. era Pak. keren nih. Jadi, ya kita terpaksa harus ngikut keren-kerenan lah, ya kan? dari pertama bahasanya keren yang dikeluarkan. Keren itu ada arti optimis sih bang. Iya, ada mimpi, iya. Ada afirmasi positif di iya, sana. ada harus tuh, Ah. ya kan? Ada target, ya kan? Kalau nggak ada target kan nggak keren. Ya. Nggak punya mimpi ya nggak keren juga lah. Ya. Iya. Bung Ari sampai sekarang ganteng gini kan karena punya mimpi, Iya. pengen hidup 100 tahun lagi. Ya, kan gitu, ya. Lu catet. Jangan senyum-senyum aja bos, catet. Tapi kacamatanya ngangkat sih. Weh, itu nggak jadi ngomongin. Ngangkat banget. Jangan diomongin. Ntar gue bilang dari siapa nih kacamatanya. Aduh. Luar Bos, balik yang tadi itu bos, yang soal investor mau masuk, mau entah sewa, entah beli kawasan, kan banyak dipertanyakan tuh oleh para investor asing. Gua aman nggak di sana? Security-nya gimana? Apa aturan hukumnya gimana? Macam-macam pertanyaan. Jadi repot juga nih Pak. Ya itu tadi saya bilang, pengelola kawasan itu tidak berdiri sendiri, ada stakeholder di situ, ada Pemda, ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, ada kebijakan pemerintah daerah, Ada BPN ya? ada BPN. Jadi makanya saya sarankan tadi Bung Ari, panggil dong BPN itu ke sini. Karena salah satu stakeholder dalam bisnis properti BPN, gitu. Badan Pertanahan Nasional. Badan Nasional, ada kepastian hukum. Ada silaturahmi di sana, ada lobby-lobby di sana, ada pembicaraan untuk mencari apa solusi yang baik ya Pak ya. Jadi logikanya begini, ini kan kita akan kedatangan investor, rencananya begitu, Ya. 2023. Ya. Itu nggak tanggung-tanggung bikin industri. Kan banyak sebenarnya yang positif di situ. Ya. Pabrik akan menyerap tenaga kerja, ya kan? Akan memberikan income, pemerintah kota sama pusat, ya kan? Jadi yang diuntungkan dalam bisnis kawasan bukan hanya pebisnis kawasan, tapi semua mulai dari lingkungan sekelilingnya yang sebelumnya tidak ada kontrakan, tidak ada resto, dengan datangnya tenaga kerja ribuan, contoh nih, ya kan hidup nih daerah, Iya, ya kan? terjadi dinamika ekonomi. Uang datang, Uang berputar ya. ya kan? Investor selalu begitu pertanyaannya. Saya juga investor kecil-kecilan lah, ya kan? Punya perusahaan kecil-kecilan, properti juga. Kita cek nih, banyak premannya nggak nih, ya kan? Nah, gua belanja tanah di sini, banyak preman nggak? Kita udah berhitung tuh di situ tuh. Iya. Oh, gampang nggak nih? Instansi yang akan kita hadapin, kita berhitung juga di situ. Artinya nggak bisa pebisnis berdiri sendiri, ya kan? BUMN juga nggak bisa berdiri sendiri. Makanya suka bilang, kalau mau cepat BUMN itu maju, apalagi pengelola kawasan, berikan kepastian hukum. Negara harus menjamin kepastian hukum terhadap investor. Kalau nggak berani jamin, ya nggak bisa bos. Ya, contoh, ini kan nyeleneh-nyeleneh juga nih. Ya nggak. Saya suka ngaco kalau udah menyangkut itu. Mungkin karena latar belakang. Negara
ngajak investor masuk ke Indonesia. KSP milik negara. Begitu kita kawasan nih, dari tahun jebot udah menjadi kawasan, ya. Ya. Istilahnya juga Tiba-tiba, tahan nih. tiba-tiba ada aturan baru nih, contohnya. Kopi dulu. Ya. Kopi dulu, Pak. Oh kopi nih. Kopi. Dari jauh nggak kelihatan. Sama orang Batak harus kasih kopi. Oh kok istilahnya gitu. Biar lancar, biar habis ini main catur. Iya kan? Kopi nih. Ini kan sedang ngomong percaturan KSP ini. Panas banget. Kan? Kopi apa nih? Di Kalang. Kopi sini. Keren tuh kopi sini Kalang. Mantap kali pun. Aduh, susah juga punya restoran Pak. Lanjut Pak. Apa namanya? Kadang nggak sinkron aturan dari pusat, mungkin niatnya baik, Iya. kan? Tapi prakteknya bikin pusing juga, ya kan? Ada sekarang nih program apa? Ada aturan main baru, LSDI namanya. Ya, apa tuh? Namanya lahan sawah dilindungi. Lahan sawah dilindungi. Padahal kita udah kuasain kawasan nih dari tahun jebot, artinya udah perizinannya udah lengkap nih. Iya. Tiba-tiba terbentur. BPN bilang ini lahan sawah dilindungin. Lah, gimana dong? Artinya Berarti ada kepastian hukum, ada progres hukum yang bergerak dong. Nah itu dia, akhirnya tidak ada kepastian hukum. Oh. Ya kan? Oke. Ya ini kan podcast bisa nyampe-nyampe juga. Walaupun berani ngomong gitu ya, beranilah. Emang Ya berani kenapa semua udah harus transparan? dibicarakan Pak. Ini harus Iya. diinformasikan. Kan gitu Karena kan? masalah ini nggak menyangkut KSP aja. Menyangkut melangkut Iya. dunia usaha, menyangkut dunia properti. Salah satu ini Pak ya, Iya, problemnya ini kan dunia jadi usaha. problem baru. Ini problem baru, pengusaha udah bebaskan tanahnya, dulu udah meminta izin ke tata ruang bahwa boleh, contohnya pemukiman, boleh kawasan industri, tiba-tiba kucluk, lahan sawah dilindungi. Lah, bisa nggak dilanjutkan? Kan jadi tambah urusan. Ya, nggak boleh nih, ini sawah nih. Padahal dulu dikeluarkan izinnya untuk perumahan. Tapi kan bisa terjadi sawahnya sawah liar gitu. Bukan, jadi disebutkan loh lahan sawah dilindungin, padahal nggak ada sawah itu. Definisi itu. Definisi itu bisa salah gunakan. Contoh nih, bisa saja kita udah belanja tanah di sini nih, Iya. ya. Tiba-tiba ini dulu peruntukannya untuk kawasan industri. Udah keluar tata ruang menyatakan boleh nih industri. Boleh nih buat ya industri, kan? oke. Tiba-tiba 2022 ada aturan baru. Ada lahan sawah dilindungi namanya. Tiba-tiba datang dari BPN pusat, oh enggak, itu lahan sawah dilindungi, nggak boleh jadi kawasan industri. Sawahnya juga nggak ada. Terus gimana dong? Terhalang dong prosesnya. Iya dong. Ya kan kita mau bangun nih nggak bisa, perizinanmu nggak lengkap. Yang mode-mode gini nih, investor kan bingung. Iya. Berarti itu masalah internal kita sendiri, negara Di kita ini. negara kita sendiri. Ya kan? Jadi apa namanya? Mbok ya mikir lah. Artinya jangan paksa berharap investor datang, tapi di kitanya belum beres. Masalah birokrasi, Hukum kita belum hukumnya pasti. Kepastian hukum sih yang jelas. Iya. Jadi di mana-mana itu kenapa coba ke Vietnam pada kabur tuh? Kawasan juga Vietnam. Thailand buka kawasan besar-besaran juga. Iya. Kenapa lebih tertarik ke Vietnam? Karena urusannya lebih mudah di sana. Ada kepastian mudah. hukum. Kepastian hukumnya jelas. Iya, lebih mudah dan Aman. lebih cepat kan. Iya. Ada aman, tanah lebih murah. Ada apa sih Pak? Kenapa sih tadi BPN tadi dengan kasus Bapak yang ceritakan ini kok berbenturan dengan hukum tadi itu apa ininya? Duduk masalahnya apa? Kepentingan kah? Apakah ada sebuah saya nggak tahu ada apa nih. Ya Bangsa tidak kita ribet nih. sinkron antar departemen menurut saya nggak sinkron lah. Kita kan mau swasembada pangan lah contoh nih. Iya dong. Lahan sawah harus dilindungi, jangan dirubah menjadi kawasan industri, jangan dirubah menjadi kawasan perumahan. Orang dari dulu udah dikeluarkan kok kawasan industri. Jadi, kenapa tiba-tiba jadi Kesimpulan dilindungi? saya Pak, kesimpulan saya nih sebagai rakyat kesimpulannya memang ini apa namanya permainan ala politik dimainkan di mana-mana ya. Di segala Hampir segi, semua. di segala Artinya aspek gini, kehidupan. harusnya satu garis. Satu garis itu permudah investor udah selesai. Tapi amat sih gitu loh. Kalau mau investor datang, duit datang, permudah aja, ribet amat gitu loh. Birokrasinya pangkas aja semua. Ngapain harus diribet-ribetin? Padahal sudah instruksi presiden untuk pangkas Oh birokrasi iya. ya.
Pak Presiden udah teriak-teriak bulak-balik. Pak nggak takut di ini Pak ngomong begini nggak takut diancam apa bagaimana? Saya sebenarnya makanya saya bilang saya nggak ada urusan. Enggak dong, enggak boleh takut dong. Bro. nggak ada urusan ya. Ente gimana sih? Coba ente melatih nggak jadi toto jadinya anggrek. Gimana coba? Nggak takut. Kalau yang lain kan nggak berani bunyi mungkin ya. Iya. Karena takut nanti apa Wah CS Kamarudin kayak ini Bapak. pengambil keputusan akan begini. Cuma kan hidup itu nothing tulus. Nothing tulus ya. Ngapain mikir? Contoh nih. Ya kan nggak ada yang serba kebetulan. Iya. Hidup ada nggak kebetulan? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Semua tuh sebelum kita lahir udah ada terencana nih. Udah Mau jadi apa? Ya kayak kita berdua ketemu Iya. Iya. Pak Siaga juga. Saya juga nggak pernah mikir ketemu komisaris KSP di sini. Tiba-tiba ketemu juga orang terkenal, ketemu Cep Aryo, orang terkenal juga kan keren juga. Nggak pernah mimpi saya. Mimpi saya itu simpel dari dulu. Ya. Jadi pengacara keren. Ya nggak? Wih itu Ternyata- afirmasi tajam itu. Ternyata yang sangat tajam. Ternyata nggak keren-keren juga. Ya begitu-begitu aja. Ya kan? Nah, latar belakangnya mungkin ya keras-keras juga, ya nggak. Akhirnya asal ngomong Apa aja. ini kalau lihat gayanya bos ini ada gaya-gaya aktivis nih. Saya sebenarnya dibilang aktivis, ya juga. Gitu. Aktivis. Jadi bener dong saya. Ya. Karena wajahnya kan agak kering. Iya. Rata-rata- Kalau dari matanya mata pemberani nih. Rata-rata Agak kering soalnya kebanyakan demo kena matahari terus. susah tidur. Pasti kan begitu kan? Iya. Ya kan? Rata-rata teman-teman itu perokok berat, Iya, ngopi. iya. Kan udah terlatih tuh. Iya. Ngopi, ngerokok, begadang kan Iya. itu deh. Terus kenapa berani? Apa yang ditakutin? Ya kan? Tahu juga ini demi kebaikan kok. Iya sih. Iya. Iya. Tapi kalau contohnya Pak Jokowi dengar nih. Mm-mm. Gila tuh anak, contoh. Mm-mm. Ya kan? Emang kenyataannya begitu, Pak. Kan begitu nih. Lu kok ngomong gitu? Ya, emang kenyataannya begitu. Ayo dong, kita berdebat nih. BPN dengar, nggak apa-apa. Iya, Ya nggak? setuju saya. Teman-teman juga kita konfirmasi tuh ke teman-teman BPN. Ya bikin aturan itu jangan aneh-aneh. Ya. Kita Iya, protes iya. juga. Kenapa? Iya. Negara itu kan maju karena investor. Coba negara kita ditutup kayak Kuba. Ya kan? Mobil di sini kan nggak ada mobil baru. Tahun 60, Bos. Iya. Ya nggak? Ya nggak, Pak? Iya juga sih. Coba ditutup kayak Korea nih. Coba, gua nggak butuh investor kayak si Kim Jong Un. Korea Utara tuh ya. Pokoknya gua mau kelola gua negara sendiri. Contohnya, apa kita bisa podcast begini? Nggak ada, Nggak bisa. Nggak ada. Iya. Dan kita nggak bisa pakai ini nih bos. nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Kita pakai kapas begini. Iya, Iya. nggak bisa ngobrol. Gitu. Sama goreng tahu saya kalau di sana. Jadi itu tadi saya bilang, KSP akan bergerak ke yang lebih maju dengan pemikiran-pemikiran yang agresif. Ya. Out of the box tadi ya. Out of the box, terus pelayanan yang baik, mengikuti teknologi. Ya kan jangan kuno. Ini kan mengikuti salah satu nih. Ini bolak-balik saya podcast ini salah satu yang saya pikir mengikuti tren. Tren perkembangan lah. Ya kan dulu kan zaman ingat tuh 3 tahun 4 tahun yang lalu kita bagi brosur tuh. Ya. Iya. Perumahan-perumahan bagi brosur di mana-mana. Enggak zaman lagi menurut saya itu. Betul. Kan? Betul. Apa sih hebatnya bagi brosur? Nyampe enggak ke calon customer? Enggak bakalan nyampe. Dibuang. Contoh, kawasan industri itu kan bukan orang umum. Iya. Bukan orang umum, bukan yang naik mobil. Bukan, itu Iya. pasti pengusaha besar. Iya. Makanya mampu bikin pabrik, bikin ini. Lah apa gunanya bagi itu? Kan enggak. Paling iklannya apa? Ya kan? Iya. Itu ya, iklan. Saya lihat pernah lewat dari tol tuh. Tol di Kebun Joko ke arah sini nih. Karena ada itu kawasan industri Pemalang gitu. Bukan dia berani. Dia tenaga kerja minus 103%, gila. Ya nggak? Artinya dia jualan tuh. Datang dong ke kampung gua. UMR-nya nggak 4,2 loh, hanya 1,8 juta. Akhirnya apa? Berbondong-bondong tuh investor. Investor kan mikirnya untung. Iya. Untung dan aman. Aman. Iya. Terus stabilitasnya gimana di sana? Aman. Nah coba kalau demo melulu siapa yang mau? Iya. Ya nggak? Iya. Kira-kira. Bos, kita udah ngobrol panjang lebar tadi soal KSP,
Masuk juga tuh, asik tuh soal kepastian hukum itu penting tuh emang untuk para investor kan. Apalagi bagi KSP kan. Iya. Kawasan. Nah, kan. Nah, yang saya mau tahu ini penting buat generasi muda bahwa perjuangan tuh nggak enteng gitu. Apalagi yang namanya perjuangan hidup. Saya mengalami, Chef Aryo mengalami juga. Apalagi Bapak gitu. Dari Bali G masuk Cilegon. Ini nggak mungkin setahun 2 tahun nih. Ini proses panjang nih. Ya kan, duri, bunga, segala macam udah dilewatin tuh. Ya kan. Maksud saya ada satu karakter khusus yang dimiliki oleh teman-teman saya yang dari Sumatera Utara tuh. Saya kalau lihat mereka tuh bandel-bandel orangnya gitu. Karakternya bandel, tangguh gitu loh. Dan itu ada juga di penampilan Bapak sebut dari Siagian dari Sumatera Utara. Wah, ini sama juga nih. Bener kan? Iya. Iya kan? Tahu-tahu dari Bapak pernah jualan apalah gitu, tahu-tahu sekarang komisaris. Iya. Teman saya juga ada Pak, tukang tambal ban sekarang komisarisnya Indomart, manajernya Indomart, dari tukang tambal ban, BTL juga. Ini BTL nih gile nih orang-orang nih, tangguh lah gitu. Ya, boleh dong Pak cerita nih buat informasi yang muda-muda nih. Sebenarnya gini, tanah yang subur itu kan memicu orang tidur. Kalau tanahnya subur, pasti orang tidur. Iya. Toba itu kan hampir 70% tandus lah, ya. Nggak subur, ya. Jadi mau tidak mau kita harus keluar jadi perantau. Modalnya ijazah SMA sama celana tuh 2 biji. Ya. Modalnya kan gitu. Celana panjang. Sama celana panjang. Ijazah sama celana 2 biji. Keren. Terus merantau deh. Iya. Ya. Merantau pernah, ini pertanyaan nih. Pernah saya waktu S2, kan itu wawancara tuh. Di itu. Saya nggak pegang duit nih, tapi pengen S2. Keren gitu. Gimana caranya ya? Udah S2 tuh? Udah mau S2 nih. Udah mau S2? Karena wawancara tuh. Gimana caranya ya uang segini bisa jadi S2? Ketemu nih sama dekan nih, Fakultas Hukum. Terus ketemuin, lihat, Batak ngapain? Gitu kan, Pak, saya harus S2. Kan gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Masalahnya gue nggak cukup duit. Bisa nggak 4 kali cicil? Bos, kencangkan dikit bos. Bisa nggak nih 4 kali cicil nih uang ini nih? Uang dulu kan ada sumbangan pembangunan namanya. Iya. Bisa nggak 4 kali cicil? Gitu. Terus, emang kamu dari mana? Dari Toba langsung. Gitu ya. Perjalanannya 2 tahun Pak, baru nyampe Semarang. Ngakak deh. Jalan kaki lu. Enggak. Jalan kaki nih sampai 2 tahun. Enggak Pak. Saya nemplok dulu di Bogor kuliah. Ya. Itu juga berat Pak. Kan gitu. Itu saya harus nguli. Iya kan? Nguli apa nih? Ya kuli bangunan. Oh iya. Gali parit tuh malah. Nah, saya masih ingat banget tuh ada proyek PDAM. Daripada gue nggak punya duit, ya udah. Ya, Kuli dulu ya? Kuli dulu. Kenapa? Nggak ada biaya untuk bayar kuliah. Ya. Setelah itu kuli nggak cover nih. Gue ikut deh. Magang di kantor senior, kantor firma hukumnya, ikut magang di situ. Sampai setelah itu cari kerja dong. Kerja, nggak betah kan saya orangnya kerja. Saya berpikir gini, saya capek berpikir seleri saya segini doang. Ya kan? Begitu saya cek untungnya perusahaan besar juga ya. Gua nggak pengen nih, ya kan? Saya pernah jadi kepala cabang di bank swasta juga. Saya mikir labanya besar, ya nggak sebanding dengan upah saya nih. Keluar tuh, gabung lagi sama teman-teman nih di firma hukum. Nggak nyaman juga, ya apa nih ya? Saya sekolah deh. Makanya sekolah ada S2 notaris tuh, tanpa modal tuh, Bung Hari. Masih ingat banget tuh naik kereta api, apa tuh namanya ya, Kertajaya apalah itu yang ekonomi yang dari Senen itu. Apa namanya? Itu bordes. Emang tahu nggak bordes? Platform bordes. Yang di gangnya itu loh. Oke. Kan ada Iya, yang jugrek gitu. selahnya itu nembak biar cepet.
Bayar ke dulu kan PJK apa namanya ya, kereta api itu kan bisa nyogok kita tuh. Iya, iya, iya. nggak? Iya dulu namanya PJKA. Iya, kita nyogok nih biar bisa cepet nyampe Semarang, ya kan? Cepet 100.000. 100.000 Aduh. nyampe Semarang, ya kan? Itu udah beli koran tuh, buat lesehan, rangsel buat bantal nih. Iya, iya, iya. Ya. Apa ya? Saya berpikir hidup bukan berat, tapi hidup harus punya mimpi. Kalau nggak punya mimpi, mending makan racun mati udah. Ya kan? Nah ada bahasa begini, hidup tanpa pengharapan itu sama dengan mati. Akhirnya berharap aja terus, ya kan? Iya. Nah teman-teman setelah itu 98 ngomong, oh kan heboh tuh, ya kan? Heboh, gabung jadi aktivis, ya, jadi aktivis. Akhirnya ya seperti sekarang. Ya. Jadi kalau orang ngomong saya pernah jadi kuli, pernah jualin kantong plastik di Pekanbaru, nggak ada yang percaya bang. Nggak ada yang percaya tuh. Saya pernah bilang, saya pernah loh di Pekanbaru jualan kantong plastik. Bukan bandarnya loh. Bang pernah lihat nggak di pasar tuh yang Iya, iya. pegang kantong plastik itu. Pernah juga umur 18 tahun lah ya. Saya agak cepat dulu SMA-nya. Setelah itu ke Jakarta ya. Itu pun di Jakarta ceritanya konyol-konyol. Gimana nggak konyol? Saya nggak ngerti banget bahasa. Saya bahasa sana kan beda. Ya kan? Sampai Jakarta ceritanya naik ojek tuh ke rumah saudara. Ya nggak? Berapa bang? Kan gitu. Goceng kata dia. Apa nih goceng? Apaan nih goceng ya? Apa nih goceng? Bukan ceban Pak ya? Enggak goceng. Seru, Ya, seru. Kalau dari- ceban cewek Bandung. di Cempaka Putih itu ke dalam tuh ke Sumber Batu tuh. Ada saudara sepupu saya di situ. Ya. Goceng berapaan? 5.000. Ya kalau 2.500 berapa sih? Tapi abang dari Jakarta, di Jakarta tahu, tinggal di Jakarta kan? Di Jakarta tapi baru nyampe. Tahu Mardongan nggak bang? Tahu dong. Apa itu? Mardongan. Apa itu? Kawasan. Tanya aja beliau. Ini lucu Bang Ari. Saya berpikir berapa sih nih 2.500 bahasanya apa nih di Jakarta ya kan? Saya tawar bisa goliong nggak? Saya bilang. Wis. Saya pikir ada gogonya nih duit nih ya kan. Goceng itu 5.000, goliong itu 2.500. Saya pikir Iya. bisa goliong nggak? Goliong berapa mas? Kata 2.500. Oh boleh. Jadi itu perjalanannya sampai ke Banten itu saya dari Bogor selesai. Itu udah keluarga belum Pak? Sudah keluarga. Masa muka begini belum keluarga? Enggak waktu itu. Oh, waktu masih kuliah tuh enggak. Waktu goceng itu belum ya? Masih baru nyampe bang. Dari kampung itu nyampe di Jakarta kan goceng gitu ya. Iya. Dalam hati saya goceng berapa? Malu juga saya nanyanya. 2.500 berapa ini? Ya kan? Goceng itu berapa? 5.000. Nawar nih dalam hati. Goliong bisa nggak? Ya nggak? Dia tanya lagi. Emang goliong berapa? 2.500. Gue baru tahu goliong 2.500. Saya berpikir di otak saya pokoknya punya go. Iya, iya. Goceng 5.000, Iya. goliong jadi 2.500 gitu. Hebat, luar biasa. Udah kemarin udah cenggo kan. Nggak tahu saya bang. Saya namanya juga. Jadi ngarang aja Pak ya. Iya ngarang. Pokoknya ada go-nya. Ada juga punya. Terus, Orang Batak kan aneh-aneh tuh. Iya, iya. Orang Batak itu aneh-aneh. Bisa nyetir nggak? Bisa. no, bisa dulu pokoknya. Bisa dulu tuh. Oh, iya. Nah, berapa urusan belakangan. Iya. Sama dengan begini. Saya berpikir jadi komisaris itu apa ya? Ya kan. Padahal saya tahu lah. Bisa nggak bebas ngomong gua? Ya kan. Saya orangnya nggak bisa diikat sebenarnya, nggak bisa. Kerja terikat itu agak parah saya. Suka ngelawan, nggak cocok, bodo amat. Ya nggak? Kenapa ya? Mungkin karena latar belakang hidup yang penuh. Terlalu keras ya. Istilahnya Abid Giade itu yang penuh dengan derita. Ya. Jadi Udah kayak lagu Pak ya. ya kayak lagu hidup itu. Jadi Abel juga lo ya. Abel. Apa tuh? Abel belum tahu dia. jadi itu anak-anak muda sekarang ini kan saya lihat apa ya? Jiwa petarungnya itu Nah itu. maunya cepat kaya. Ya kan? Cepat kayak instan ya. Instan. Dan kalau nggak ada duit nggak jalan ya. Nggak jalan. Pengen ngartis. Ngartis Ini terkenal. ya, pengen terkenal. Ya nggak. Dalam hati saya kalau seluruh pemuda di Republik ini seperti itu, kira-kira jadi bangsa TikTok ini.
Ya nggak? Iya. Saya berpikir bukan ini. Kalau seluruh pemuda seperti itu, ini jadi bangsa TikTok, bukan bangsa pemikir lagi. Iya. Yang sebelumnya pemuda yang kelahiran 70-an itu bertarung habis-habisan untuk hidup, sekarang enggak. Gitu loh. Bukan bertarung habis-habisan untuk hidup, bertarung habis-habisan ngabisin orang tua. Dikhawatirkan jadi bangsa artifisial ya. Itu dia. Gitu loh. Jadi sekarang nih, kadang-kadang saya berpikir gini, kritismu kok nggak nyambung ya? Ya nggak? Ini kan semua merasa jadi kritikus, tapi nggak nyambung juga. Semua kritikus, semua pengamat. Semua pengamat, tapi kritiknya nggak nyambung. Tapi zaman kita pun juga dikritisi oleh bapak-bapak kita, kakek-kakek kita barangkali. Ketika zaman kita dulu. Saya sih enggak. Enggak ya? Kalau saya khusus saya enggak. Bapak saya suka malah saya yang saya kritisi. Ya kan? Bukan dia mengkritisi saya yang kritisi dia. Emang udah antik nih abang. Jadi saya bilang begini, bapak saya itu 1928 udah di Jakarta. Udah sekolah di Jakarta. Masih agak itu. Bapak saya. Saya pernah ngoceh begini. Dia tanya saya kan Badung saya. Anak orang masuk di USU, di ITB, kamu Badungnya. Bapak orang jadi gubernur. Ngapain bapak pulang dari Batavia? Cerita doang, cerita aja kamu. Aku bilang gitu kan. Iya. Kau merantau 28 sekolah ke Jakarta. Ya enggak. Kalau dipatokin aja tuh tanah di Jakarta itu, ya enggak. Nih, kalian pakai sini dimain patok. Gua kan orang kaya. Iya. Kesel saya dibilang begitu, saya bilang begitu. Bapak orang nggak ada yang pulang dari Jakarta, pulang kampung tahun 28 Pak, udah matok tanah aja di sana. Ya. Jadi artinya ya dari kecil saya agak antik ya. agak nyeleneh ya satu. Jadi sekarang dengan jabatan komisaris di Krakatau Sarada Properti udah puas belum Pak? Ini kan bukan jabatan saya pikir. Ini amanah. Amanah ya. Ya. Apa namanya? Kita masuk ke sini kan enggak Ya kan dulu Bapak nggak pernah mikir tuh akan jadi komisaris. Nggak berpikir. Saya berpikir jadi presiden malah. Keren. Ya. Setiap aktivis pasti hanya pengen berubah. Ada nggak aktivis bercita-cita jadi sesuatu? Hampir nggak ada. Ya. Tapi selalu ingin perubahan ya. Dia hanya pengen berubah, hanya ingin perubahan sesuai apa yang di otaknya. Kalau mau jadi sesuatu, enggak juga. Saya yakin tuh teman-teman itu nggak pengen jadi ini, pengen jadi itu, nggak pernah bercita-cita gue pokoknya harus jadi nggak ada. Contohnya nih, jadi komisaris di BUMN, kata orang enak. Saya berpikir ini beban. Bebannya apa? Beban moral. Ya nggak? Memang iya dapat seleri. Ya kan? Tapi kan bukan money oriented. Ya enggak? Ini kan perbedaannya. Makanya saya bilang terlalu naif, dia bilang Walman ngomong begitu, oh sok kaya lo. Enggak juga. Enggak, semua punya uang, semua butuh uang, semualah. Tapi kita bisa memberi kontribusi enggak? Saya berpikir saya masuk di sini untuk bangsa dan negara. Ya enggak? Untuk membangun citra perusahaan BUMN yang lebih baik. Kalau enggak bisa berubah, ya nggak susah-susah juga ya. Jadi makanya nggak enak jadi komisaris BUMN itu kalau dia memiliki moral yang baik untuk perubahan. Sepanjang tidak memiliki itu, saya pikir kita tidur aja. Iya. Saya kira begitu. Mungkin bisa sedikit titip pesan untuk staf karyawan KSP supaya lebih semangat lagi. Iya. Sama buat anak muda. Tapi ada tapinya. Pakai bahasa Batak. Nanti diartikan. Ya, Aku kepengen mendengar keoriginalitas Abang. Jadi gini, apa namanya, ke teman-teman ya di perusahaan, mulai level GM sampai karyawan biasa itu, jangan berhenti bermimpi. Jangan berhenti bermimpi. Itu loh. Nanti kalau nggak bermimpi mati tuh. Bermimpi terus untuk lebih maju, ya kan? Bermimpi untuk membuat perusahaan ini akan lebih baik. Karena tidak akan mungkin perusahaan maju tidak mendapat seleri yang bagus. Itu udah pasti connect. Jadi perusahaan ini tergantung ada di tangan stakeholdernya, mulai dari karyawan sampai direksi dan komisaris. Jadi saya berharap seluruh teman-teman di perusahaan harus memiliki komitmen yang sama untuk bikin KSP menjadi juara. Untuk KSP lebih baik menjadi pengelola kawasan terbaik se Asia Tenggara. Keren tuh. Ya. Jadi cita-citanya memang harus luhur ya Pak ya. Ya, jadi
bukan pengelola kawasan terbaik se-Indonesia. Harus menjadi pengelola kawasan terbaik seluruh Asia Tenggara minimal. Artinya kita Kawasan terbaik dan modern. dan modern. Kita bisa buka dong di Kalimantan, buka dong di di daerah-daerah lain. Ya kan? Jadi kan jadi agen. KSP bermimpi untuk menjadi agen pembangunan, agen pemasukan investasi investor ke Dan Indonesia. agen perubahan ya. Dan agen perubahan baru keren tuh. Kira-kira begitu. Dengar nggak lu semua dengar Pak? Denger dong. Perubahan. Iya kan? Jangan tidur aja lu. Kira-kira gitu Pak ya. Oke Bang, Bang, terima kasih Pak. Siap. Saya pengen ngundang lagi nih. siap. Ada saya pengen tanya tapi waktunya nggak ada. Sebenarnya saya lebih tertarik begini. Ini kan bisa juga nih podcast ini. Yang berbeda itu dipanggil. Contoh nih, kan saya agak ngomongin sistem. Iya. Panggil stakeholdernya. Kan kita bisa enak tuh ngedengarnya tuh. Ya, BPN gitu ya. Ya nggak, biarin Apa sih? aja apa berdebat di situ. Iya, Emang iya. ada yang Boleh, salah boleh, dengan boleh. perdebatan? Kan nggak ada. Iya. Kalau sepanjang masih otaknya yang berdebat, oh keren dong. Karena Itu memang baru demokrasi. itu baru demokrasi, memang harus berbeda pemikiran. Kalau sama pemikiran kita kan robot semua nih. Ya nggak? Jadi saran saya Tapi nih kan di podcast- sini sukanya main pukul-pukulan Pak. lah itu kan menurut saya orang-orang yang main fisik itu kan orang terbelakangan menurut saya. Orang gua. Iya dong. Sama orang gila. Orang gila itu. Ya ini saran ke podcast lah, undang yang berbeda. Siap. Itu. Ya keren tuh. Iya Pak. Ini ntar suatu saat saya akan undang Bapak, undang lagi, tapi ada musuhnya gitu. Iya, oh, keren Itu tuh. baru keren. Tapi salaman dulu Pak. Oke. Biar kita selek. Yo. Saya juga Pak, biar kasih like nih. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat Abang Tepuk Syirgi tangan. ini nih. Oh, asik. Luar biasa. Joffrey, standby. Oke. Bang, kata-kata mutiara dong bahasa Bataknya Bang, keluarin. Kata-kata mutiara bahasa Batak apa ya? Yang bagus, yang baik buat kita muda-muda ini. Oh. Horas Sude Naposo Indonesia. Iko berpikir lebih maju, lebih sehat otaknya, lebih sehat pola pikirnya. Ya, Horas, mau deh. Asik. Ini luar biasa. Ini luar biasa sebuah statement. Sebuah statement dari bangsa Batak nih. Untuk bangsa Indonesia, ya. Semangat bahwa semua itu harus afirmasi positif ke depan. Harus punya mimpi hidup Ya. ini. Harus punya keyakinan dan saya pasti bisa dan kita pasti bisa menjadi bangsa Amin. yang kuat. Amin. Amin. Luar biasa. Dan Tepuk tangan. jangan lupa KSP juara. Ya. Dan buat kamu-kamu yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, bisa subscribe YouTube kita dan juga follow Instagram kita Sofa Panas bersama saya Haryo Pramu dan Ari Sudarsono, Bapak Geng. Bapak geng. Dan tentu saja dengan bintang-bintang tamu yang unpredictable dan pasti ngocol. Oke, dari podcast Soal Panas, Cilegon Banten, persembahan Krakatau Sarana Properti atau KSP, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Joffrey. Pasti kau dengar. Mati saja. Kita nikmati. Ini lagu Lagu apa tuh? tentang sofa panas. Waduh. Sofa panas. Serem Jangan panas terus hati nih. jadi panas. Sofa panas. Bisa mengganas. Aduh ngeri deh kalau pakai pengganas nih. panas. Oh, jangan cemas. Sofa panas. Jangan lemah. Bersama tamu kita Muhammad Syirgi